Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bikin video podcast tentang balap liar. Nah, halo semuanya, balik lagi di kita berdua. Kali ini kita ngebahas tentang otomotif dari sisi terang maupun sisi gelapnya. Hari ini kita bahas topik yang banyak dibicarakan tentang balap liar. Yang kata orang-orang tuh seru, menantang, tapi banyak resikonya. Nah, Yes, dan topik ini sensitif banget karena mau bagaimanapun balap liar itu ilegal dan berbahaya. Tapi di balik itu ada cerita adat budayanya, ada alasan kenapa orang melakukannya. Itu yang bakal kita kupas hari ini. Nah, jadi menurut Anda itu gimana sih kenapa balap liar itu ada? Nah, kayak balap liar itu emang ada karena pas itu saya ke malam-malam pernah ngejumpain balap liar di daerah dekat Kemayoran. Nah, kayak itu tuh kerumunan muda-muda, bapak-bapak mungkin ada, berisik banget, kenapa tuh berisik banget, teriak-teriakan, kayak anak-anak juga pada banyak itu. Saya ke situ saya kira cuman tawuran atau apa, ternyata balap liar yang anak-anak itu pada ngetrek. Yang awalnya tuh saya pikir itu kayak gaya-gayaan, tapi pas setelah saya nanya-nanya sama orang yang nonton, kayak beberapa orang itu kayak yang pernah ikut ada alasannya ya lumayan kompleks lah. Kayak banyak pelakunya bilang mereka sudah adrenalin, ada juga yang ngerasa nggak punya wadah resmi atau akses sirkuit, mereka ingin ikut balap tapi nggak tahu harus kemana, akhirnya ke jalan raya. Jadi itu jalan raya itu jadi arena tempat balap liar. Nah, terus kadang juga menang balap liar itu dibikin anggap jadi kayak jago, terus terkenal, dia motor terkenal, bengkel terkenal. Karena ya banyak orang juga, beberapa orang tuh kayak ditakutin lah motor itu kencang gitu kan. Disegenin. Nah ya, kalau misalkan menurut Parel tuh sisi gelap resiko balap liar itu gimana? Tapi kita juga harus tegas ngomong ke pengguna balap liarnya itu. Jadi balap liar itu nggak keren kalau sudah nyangkut keamanan publik. Jadi kecepatan tinggi, jalan umum, penonton nempel di pinggir, kombinasi buruk. Belum lagi kecelakaan, ada banyak kasus pembalap atau penonton yang cedera, bahkan meninggal. Mobil lewat, jalan licin, rem nggak pakam, dan semuanya terjadi tanpa proteksi. Dan jangan lupa, balap liar juga rawan taruhan gelap, jadi gengsi berlebihan sampai konflik antar kelompok. Jadi bukan cuma soal motor dan kecepatan. Jadi banyak bengkel-bengkel yang memodifikasi motor-motornya itu untuk diadakan balap liar tersebut. Nah, yang ketiga ini ada di balik layar balap liar. Nah, uniknya balap liar itu kayak punya aturan itu tertulis. Misalkan start itu harus fire, kayak hitungan 1, 2, 3, tapi dia 1, 2, 3 harus cepet. Oh iya. Kayak 1, 2, 3 langsung ada yang ngegas, atau yang jalan duluan, ada yang masih nyetel motor. Kayak ada yang starter motor tuh, starternya tuh beda. Kalau orang-orang balap liar tuh bukan kayak motor-motor standar, biasa menggunakan alat. Iya, menggunakan alat tertentu. Nah, biasanya tuh ada lokasi balap liar tuh tertentu, kayak yang menurut saya tadi tuh kayak di Kemayoran, terus sama di Grand Pramuka tuh banyak tuh seringan anak muda sama Jalan Pemuda. Kayak dia setiap malam, apalagi malam minggu, banyak tuh yang balap liar, atau ya sebetulnya sekarang kan speedingan lah. Kayak persiapan balap liar juga harus butuh duit juga sih. Iya. Kayak setting karburator atau injeksi, ganti ban dikecilin, upgrade mesin. Terus sayangnya potensi mekanik mereka jadi salah tempat, jadi kayak harusnya di sirkuit, dia malah di jalan-jalanan umum, kayak mengganggu warga-warga lah, buat jalan-jalan mana aja gitu kan, kampung atau apa, Buat mereka pergi. Kalau misalkan energi dialihkan ke balap resmi, mungkin banyak lah bibit-bibit pembalap di tanah air yang bisa berkembang lebih jauh, kayak misalkan dimodali sirkuitnya. Terus dikasih tahu gitu kan, balap liar nggak dikasih tahu arenanya di mana gitu, biar dibikin tempat tuh, jadi kayak orang-orang nggak gunain lagi jalan umum. Nah, menurut Pak tuh solusi sama harapan tersebut gimana?
Jadi menurut saya solusi dan harapan yang tepat sih balap liar itu bisa berkurang kalau ada akses ke trek legal. Jadi yang misalnya yang murah dan mudah diakses. Banyak negara-negara yang bikin event itu street legal drag night atau yang bisa dibilang aman dan teratur. Jadi ya balap itu olahraga, bukan kejahatan. Yang salah adalah tempat dan caranya. Dengan fasilitas dan edukasi tepat, minat anak mudah bisa diarahkan. Jadi kayak balap liar itu bukan sesuatu hal yang ilegal kalau ada di tempatnya dan resmi. Dan buat kamu yang suka kecepatan, ingat kecepatan itu asik kalau aman. Jangan bikin orang lain jadi korban karena hobi kita. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang balap liar. Ada sisi budaya dan ada sisi bahayanya dan ada sisi yang bisa kita perbaiki. Nah kalau kalian punya cerita atau pengalaman kayak pernah jumpai orang balap liar setiap malam gitu, kayak gimana ya? Ya udahlah kita biarin aja gitu, biar urusan berpihak wajib aja yang mengusirnya atau gimana. Bukan Iya, intinya kita jangan ikut-ikutan gitu. Kalau mau ya itu deh di jalur resmi. Dah, podcast kali ini dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.